Jumpa lagi nih dengan Miss Anis. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kakak, kalian tahu nggak sih kenapa ya telur itu nanti bisa jadi ayam? Ada yang tahu? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, simak baik-baik ya. Ciri-ciri makhluk hidup: berkembang biak, makan, bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Yang pertama, kita bahas dulu ya ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam mempertahankan keturunannya. Bagaimana ya cara ayam berkembang biak? Pasti kakak udah tahu nih bahwa ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu bagaimana prosesnya? Jadi kakak, telur ayam yang dierami oleh induknya selama kurun waktu 21 hari akan menetas menjadi seekor anak ayam. Tentu sangat kompleks kakak prosesnya. Jadi di dalam telur ayam ada kuning dan putih telur yang nantinya akan berkembang menjadi organ-organ seperti organ peredaran darah, organ pencernaan, organ pernafasan yang nantinya akan berkembang menjadi bagian tubuh ayam seperti kepala, badan, ada mata, kaki, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan hewan lain? Jika ayam tadi berkembang biak dengan cara bertelur, kita sebut contoh gajah. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah kakak, seru ya melihat cara perkembangbiakan hewan. Gajah dalam proses perkembangbiakannya dibantu oleh banyak orang agar dia bisa melahirkan anaknya. Wah, lucu sekali anak gajah. Setelah dilahirkan, anak gajah harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke kakak, kita beralih ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, makan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, tidak terkecuali tumbuhan. Lalu bagaimana ya cara tumbuhan itu mendapatkan makanan? Jika pada hewan kita bisa melihat sapi yang memperoleh tumbuhan, memperoleh makanan dengan cara memakan rumput, kemudian singa dengan memburu hewan. Lalu tumbuhan memperoleh makanan dengan cara apa ya? Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Fotosintesis melibatkan air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan juga dengan bantuan zat klorofil atau zat hijau daun. Yang nantinya proses fotosintesis ini akan menghasilkan gula dan oksigen. Jadi kakak, fotosintesis adalah proses pembentukan gula dengan bantuan air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan juga dengan bantuan zat klorofil. Ingat ya kakak, tumbuhan memperoleh makanan dengan membuatnya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup
membutuhkan udara untuk proses pernafasannya. Termasuk kita manusia. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Mekanismenya, ketika kita menghirup udara, maka paru-paru kita akan mengembang. Dan ini ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu bergerak. Tiap makhluk hidup memiliki tipe gerakan yang berbeda. Jika kupu-kupu bergerak dengan cara terbang, maka ikan bergerak dengan cara berenang. Burung juga dengan terbang. Lalu manusia bisa berjalan dan juga berlari. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ini adalah contoh ciri-ciri makhluk tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Bermula dari biji yang ditanam akan tumbuh, muncul 2 daun, muncul akar, batang, lalu tumbuh semakin besar, kemudian muncullah bunga, bahkan sampai buah dan biji. Subhanallah ya kakak, Allah menciptakan setiap makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dengan begitu sempurna. Oleh karena itu, kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kakak, itu tadi ya, kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja tadi, ayo? Pertama, makhluk hidup itu tumbuh, ya kan? Tumbuh dan berkembang. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas, membutuhkan makanan, dan makhluk hidup itu bereproduksi. Oke? Dan masih ada yang lain ya. Simak baik-baik di Google Classroom ya. Jangan lupa dicek ya, ada tugas apa dari Nizia dan Miss Anis. Oke, dadah kakak. Miss Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.